Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Dr. Novianti Jafri MPDI selaku dosen mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Selamat siang kepada teman-teman semuanya dari program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka PMMDN ya. Perkenalkan, nama saya Nurdia Setaning Tias. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama, dari Jepara, Jawa Tengah. Nah, di sini semoga kita dalam keadaan bahagia, sehat, dan penuh rahmat. Ini kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang ini materi sebelumnya ya. Tentang apa sih itu mutu, konsep mutu seperti apa, total quality management seperti apa. Nah, pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan kontrol mutu. Kontrol mutu, jaminan mutu, dan mutu terpadu. Nah, apa sih perbedaan-perbedaan yang mendasar? Jadi pada intinya itu kontrol mutu itu seperti apa, tahapannya seperti apa, pekerjaannya apa, kayak gitu ya, lebih tepatnya. Nah, ini kita bahas yang pembahasan pertama adalah tentang kontrol mutu atau disebut dengan quality control. Kontrol mutu adalah deteksi dan eliminasi atau penggantian komponen atau produk yang tidak sesuai dengan standar. Pertama, kontrol mutu merupakan proses pasca produksi yang melacak dan menolak item-item yang cacat. Digunakan secara luas untuk memeriksa apakah standar-standar telah dipenuhi atau belum. Jadi intinya kontrol mutu itu dilakukan pasca produksi. Jadi barang tersebut itu sudah selesai dibuat atau diproduksi. Nah, setelah itu dicek. Kita cek oleh siapa yang mengecek? Nah, ini dilakukan oleh pekerja-pekerja pemeriksa mutu. Nah, metode umum yang digunakan adalah inspeksi atau pemeriksaan. Pekerjaannya disebut dengan inspeksi. Nah, yang melakukan siapa? Pemeriksa mutu. Seperti itu. Jadi, ini yang pertama ya. Intinya, barang setelah diproduksi, setelah itu baru dikontrol, baru diinspeksi oleh pemeriksa mutu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah jaminan mutu atau quality assurance. Jaminan mutu lebih menekankan pada pencegahan produksi. Pencegahan produksi ya, perlu digarisbawahi, meminjam istilah Crosby yaitu zero defect atau produk tanpa cacat, itulah tujuan dari jaminan mutu. Ini keterangannya, jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang bebas dari cacat dan kesalahan, adalah pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal. Kemudian terjadi sebelum maupun ketika proses produksi berlangsung, lebih menekankan tanggung jawab kepada tenaga kerja. Tanggung jawab ke tenaga kerja. Jadi jaminan mutu adalah bisa dilakukan sebelum atau ketika. Jadi barang itu belum selesai dibuat, belum selesai menjadi bahan yang siap dipakai, itu sudah dilakukan pengecekan. Siapa? Kan tidak mungkin diinspeksi karena kan barang kan belum, ya kan, berarti artinya apa? Jadi pihak yang tenaga kerja tersebut harus memastikan bahwa mutu itu terjamin, harus baik, bebas dari cacat. Jadi sebelum terjadi kesalahan, para pekerja tadi, tenaga kerja harus mencegah adanya kerusakan produk atau mungkin kurang seperti ini, mungkin misalkan pembuatan baju ya, itu pasti dipastikan untuk benangnya tidak meleset atau harus pada tempatnya seperti itu. Itu yang disebut dengan jaminan mutu. Kemudian mutu terpadu disebut juga total quality management atau TQM. Nah, ini menyinggung ke bahasan kemarin.
TKM itu lebih kepada memuaskan pelanggan, kesempurnaan. Ya, jadi barang kualitas atau mutu itu harus sempurna. Seperti itu. Tapi TKM kemarin nih kita bahas tidak harus mahal. Intinya barang itu harus sempurna. Harus bagus kualitasnya. Bagus seperti apa? Ya bagus sesuai apa yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Itu ya. Ini adalah perluasan dan pengembangan jaminan mutu. Perluasan. Jadi barang tersebut tadi jaminan mutu itu sebelum dan bisa dilakukan sebelum dan ketika. Kalau untuk terpadu ini harus dipastikan sampai selesai, barang harus dalam keadaan sempurna seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Usaha menciptakan sebuah kultur mutu terpadu yang mendorong semua anggota pekerjanya memuaskan para pelanggan, dipopulerkan oleh Peters dan Waterman dalam In Search of Excellence, di mana bagaimana memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan, tentang kapan dan bagaimana yang pelanggan inginkan. Intinya tadi pelanggan adalah raja. Jadi barang semulai sebelum dibuat, misalkan ini di sebelah saya ada sebuah celengan. Sebelum dibuat menjadi celengan seperti ini, itu sudah dilakukan pemeriksaan. Dilakukan oleh siapa? Para tenaga kerja. Diinspeksi oleh siapa? Oleh para tadi di jaminan mutu, oleh pemeriksa mutu, sampai barang benar-benar menjadi barang jadi dan dalam keadaan sempurna sesuai apa yang inginkan pelanggan. Ini kan bentuknya, ini kan sebuah celengan sebenarnya. Nah, celengan ini kan banyak bentuknya. Supaya ini terlihat cantik, warnanya, ada ini buah-buahannya. Namun tidak, ini kan terbuat dari plastik, ya kan? Ini kan tidak harus mahal. Jadi sesuai apa sih yang diinginkan oleh customer kita, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, modelnya mungkin di zaman sekarang modelnya mobil-mobilan yang bagus, membuat celengan menjadi bentuk mobil-mobilan, ada rodanya, bisa berjalan atau dan lain sebagainya. Ini daftar pustaka yang sudah diambil, bisa dilihat nanti ya. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bertemu di minggu berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang kepada Ibu Dr. Novianti Jafri MPDI dan seluruh teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan, ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, hari ini dan esok akan menjadi barokah kepada kita semua, bermanfaat dan menjadi jembatan kesuksesan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.